Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Mudah-mudahan ya, walaupun kita masih belajar di rumah, kalian tetap bersemangat ya. Iya, Bu. Sambil menunggu teman-teman kalian, kita mulai saja. Kita pada pagi ini alhamdulillah ya, walaupun cuacanya hujan, jadi mungkin teman-teman kalian yang lainnya agak susah untuk masuk ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan seperti ini. Baiklah, pagi ini kita akan memulai pelajaran ya. Pelajaran akan dimulai dengan doa ya, supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memulai pelajaran, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baiklah anak-anakku, kita akan belajar mengenai organ peredaran darah pada manusia ya, untuk indikator dan tujuan yang berbeda ya. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana ya kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Sekarang kita akan lebih lagi belajarnya lebih spesifik ya. Siap, Ibu akan menayangkan pembelajaran melalui PowerPoint dan video pembelajaran. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri,
ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Itulah video tentang peredaran darah ya. Nah, sekarang kalian tugasnya ya mempresentasikan video yang telah Ibu share kemarin. Ya. Mana Radit? Radit buka itunya. Ya. Siapa yang sudah merangkum video yang telah Ibu berikan waktu itu? Siapa? Kori sudah? Kori sudah? Ya, Seni sudah. Kori sudah belum? Rangkuman rekaman. Rangkuman rekaman yang waktu itu. Natasha sudah? Ya, siapa yang membacakan rangkuman? Silakan presentasikan ya. Dari tayangan video tadi. Siapa yang mau presentasikan? Silakan. Silakan Putri Naisila, silakan. Teman-teman, di dalam paru-paru terdapat adalah trakea, aorta, vena paru-paru, jantung, bronkus, arteri paru-paru, aflokus. Nah, saya punya contohnya. Yang ini disebut rong tenggorokan. Yang lubang ini disebut lubang hidung. Yang dua cabang di dalam disebut bronkus. Yang di dalam balon dua adalah sebagai paru-paru. Yang di bawah adalah diagrama, yaitu sebagai pembatas rongga perut dan rongga dada. Ketika kita bernapas, paru-paru akan mengembung seperti ini ya. Dan kalau kita tidak bernapas, ketika tidak bernapas, maka paru-paru akan mengempis. Baiklah, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah bisa mempresentasikan organ peredaran darah manusia. Selanjutnya ya, pantun nih. Nih baca nih. Ayam berkokok sangatlah kuat. Sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang, jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Ya, kalian minggu yang lalu sudah belajar pantun. Nah, ini ciri-ciri pantun apa saja? Tiap bait ini tiap bait terdiri dari 4 baris atau baris. Kemudian tiap baris atau baris biasanya terdiri 4 kata, 8 atau 12 suku kata. Iya. Kemudian, nah, baris pertama dan kedua adalah lampiran, dan baris ketiga dan 4 adalah isi. Iya, betul sekali. Iya. Terus Bersajak AB. iya, itu ciri-ciri pantun. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pelajaran hari ini, kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah manusia, telah belajar mengenai pantun ya, dan tadi udah bagus-bagus ya membacakan pantunnya yang diwakili oleh teman-teman kalian. Marilah kita berdoa untuk mengambil berkah dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin.
Ya, sampai sini dulu perjumpaan hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai